apapun yang harus kita hadapi, termasuk hinaan dari siapapun, cercaan dari siapapun, itu kita akan mampu jalani. Capek yang harus kita lakukan, kita lewati, itu mudah untuk kita lewati. Masih belajar ya, A? Belajar aja udah gitu, keren banget. Jadi kamu tuh baru 1 bulan belajar DJ? Sebulan privat sama guru saya. Guru saya mungkin lihat Kak Oke stage, orang Di dari sana, Lampung. Iya, Lampung. Guru saya. Sebulan itu ngambil libur nyanyi 7 hari. Untuk belajar DJ, kenapa kamu pengen nge-DJ juga? Berawal dari hobi, suka musik. Iya, karena DJ juga itu seniman juga, karena sulit juga ya menggabungkan beberapa musik dan lain sebagainya. Betul. Keren. Jadi sekarang kamu show tuh selain jadi biduan, kamu juga nge-DJ juga? Iya, masih baru. Itu untuk apa kamu mengumpulkan uang sebanyak itu? Untuk anakku tercinta. Yang si kembar itu? Yang si kembar. Jadi buat pemirsa di rumah yang baru menyaksikan acara ini, tadi sedikit cerita. Gianti ini single mom dengan anaknya 2 orang, kembar, laki-laki. Umur 9 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nama panggilannya siapa saja mereka? Vano Vino. Vano dan Vino. Itu dirawat oleh kamu sendirian dari usia? Masih bayi banget, bayi merah. Ya, bapaknya pergi. Ya bisa. Tapi masih komunikasi? Enggak. Sama sekali? Enggak. Maaf, biasanya kan ada apa sih biaya bulanan, tanggung jawab dari bapak kepada anaknya? Enggak ada. Kenapa? Kalau ngomongin soal anak itu, pokoknya perjuangan banget. Makanya sampai kerja, sampai pagi ke pagi lagi, ya cuma demi anak. Kalau bukan ibunya siapa lagi? Soalnya dari bayi kan sudah gak ada kasih sayang dari seorang ayah. Berat, tapi harus dilakukan, betul. Tidak bisa mengandalkan uang bulanan dari mantan suami. Saya gak pernah meminta, karena ya gak ada kabar. Di mana mereka? Ya, dia di mana? Lampung? Ya, tinggal di Lampung. Sudah tahu dia di mana? Ya, rumahnya tahu. Ya sudahlah. Harusnya dia tahu ini adalah kewajiban. Tapi bukan berarti jadi seorang ibu terus minta-minta, betul? Adikku ini anaknya penyayang, Kak. Iya. Dia nafkahi kedua orang tua saya juga. Oh, tidak hanya kedua orang anaknya? Orang tua saya sudah tua semua. Dan dia adalah tempat sandaran kita, saudara-saudara. Dia mengeluhnya dengan dia. Dan dia sangat amat baik, luar biasa bagi keluarga kami. Dia suka berbagi, menolong, membantu orang. Bahkan dia sendiri gajinya dia nyanyi itu berapa, nanti dia pulang dia bagi-bagi. Ada anak tetangga, ada susah gitu, dia selalu berbagi. Oh iya. Terkadang saya kaget, Dok, kamu sendiri aja masih begini hidup kamu. Tapi dia selalu menyisihkan rezekinya buat tetangga, saudara, orang. Apalagi di jalanan kalau ada mbah-mbah gitu selalu sama dia diberi. Padahal belum berlebih. Iya. Padahal untuk sendiri aja masih perlu. Iya. Saya yang sering, bukannya gini ya Kak. Keadaan dia kan single mom. Dia mencari nafkah, nafkahin kedua orang tua kami. Dan anaknya kembar 2. Ya. Dan dia ibaratnya dia kebutuhannya banyak kan Kak. Dia nyanyi, pulang berangkat pagi. Pokoknya luar biasa adekku ini Pak. Pokoknya gak bisa diungkapin kata-kata. Dia sangat amat baik buat keluarga kami dan buat tetangga kami. Dia luar biasa peduli. Jadinya dia itu mencari rezeki bukan buat dia sendiri.
Dan tidak hanya untuk anak, Iya. orang tua, tapi justru orang-orang Iya, banyak. saya sendiri kakak-kakaknya selalu dibagi rezeki sama dia. Ya, ya kok kakak aja masih ada hubungan darah. Orang lain pun Iya. dibantu. Iya, dia setiap hari Jumat berkah itu selalu berbagi di tengah lingkungan anak-anak, orang saudara gitu. Dia luar biasa, walaupun dia gajinya nggak seberapa ya kak, ya biduan seberapa gitu. Tapi dia selalu menyisihkan buat orang-orang yang membutuhkan Ya. dia. Apa? Kata dia gini kak. Ya sebentar Bu. Sebentar. Iya. Apa yang membuat kamu semangat melakukan kebaikan seperti itu? Karena tanpa doa mereka aku nggak mungkin seperti ini. Dulu susah banget. Ini sampai kendaraan nggak punya, motor nggak punya. Pokoknya kalau dapat rezeki setiap ke panti asuhan, terus ke anak yatim, tangga, ya walaupun sedikit pasti manggil anak-anak setiap Jumat juga. Ya, Karena tanpa doa mereka, dan karena kamu juga pernah ada di posisi seperti mereka. ya. Pokoknya terima kasih. Pertama untuk kedua orang tuaku. Walaupun aku jatuh berkali-kali, Bentar, berkali-kali maksudnya? ya kan saya Menikah? menikah 2 kali. Tapi cuma sebentar-sebentar. Yang pertama berapa lama? Yang kembar ini? Ini dengan suami pertama? Ya setahun. Setahun, anak kembar bisa. Ya, Sempat menikah lagi iya. Cuma hitungan bulan aja. bulan. Tapi alhamdulillah tidak ada anak. Enggak ada. Keguguran, tapi keguguran lagi 2. Ya. Cuma keguguran masih berapa ya? 5 mingguan. Dan kamu sekarang fokus. Fokus sampai sekarang makanya nggak kepikiran menikah. Fokus anak. Mau bahagiain. Dan so tampil maksimal. Orang, maaf ya. Orang pasti memandang dengan persepsi mereka masing-masing. Memandang miring, sebelah mata. Maaf, dengan posisi, maaf ya, gagal menikah 2 kali. Pasti banyak gunjingan. Betul. Kalau Selama kamu melakukan sesuatu yang benar, kamu gak peduli itu ya. nggak peduli, pokoknya udah tahan banting. Makanya kamu imbangi dengan berbagi. Iya. Tapi itulah ya, tantangannya menjadi seorang single mom. Seorang perempuan yang mungkin sebetulnya gagal dalam rumah tangga aja tanpa orang perlu menunjukkan, tanpa orang perlu menyebutkan kepada kita, sebetulnya kita sendiri menghadapi kegagalan itu pun gak mudah sebetulnya kan. Tapi orang gak tahu itu. Orang gak tahu beratnya menjadi seorang ibu tunggal, harus berjuang untuk anak-anak, melakukan apapun yang kita mampu. Yang kadang-kadang mungkin ya, maaf sebelumnya aku juga pernah jadi seorang DJ di saat posisiku sebagai seorang single mom. Dan aku tahu bagi sebagian besar orang mungkin itu bukan profesi yang dianggap ideal buat kami para perempuan dan para single mom. Tapi kan orang di luar gak tahu bahwa kami melakukan itu adalah bagian dari perjuangan kita sebagai seorang ibu. Iya, betul. Jadi selain kita harus menghadapi jauh dari anak, harus menghadapi bekerja padahal kita kepengennya bisa menghabiskan 24 jam sama anak, di luar itu kita harus menghadapi cacian, mungkin hinaan dari orang banyak yang mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, tapi menghakimi. Makanya aku selalu bilang, berbaik-baiklah. Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya perjuangan apa yang sedang dihadapi oleh seseorang. Saya bersama Denada pernah di sebuah talk show. Salah satu yang ditanyakan adalah, Denada sekarang sedang banyak dipandang orang. Tapi tidak bisa semuanya pasti suka. Betul, Banyak juga dihujat orang. betul. Apa yang membuat Denada bertahan? Aku tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjelaskan kepada semua orang apa alasanku untuk melakukan hal-hal yang aku lakukan. Pasti itu juga kamu rasakan dan kamu alami. Orang betul bebas untuk memiliki pendapatnya masing-masing terhadap kita. Khususnya kami mungkin yang bekerja di dunia panggung dan dunia entertainment.
Tapi buat aku pribadi dan buat kamu, kita tahu bahwa kita keluar dari rumah dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan itu adalah untuk anak-anak kita. Betul. Sebagai seorang ibu tunggal, kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali bahkan semua mungkin pemirsa di sini pun yang menjadi seorang ibu tunggal pasti merasakan bahwa kita itu tidak pernah menaruh diri kita di nomor satu di hidup kita. Di sini ada juga yang ibu tunggal ya. Kita sering sekali berada di dalam posisi yang kita sendiri sadar bahwa kita bukan lagi prioritas di hidup kita karena semua kita lakukan untuk anak, betul? Betul. Dan buat aku dan pasti buat kamu juga, apapun yang harus kita hadapi termasuk hinaan dari siapapun, cercaan dari siapapun, itu kita akan mampu jalani. Capek yang harus kita lakukan, kita lewati, itu mudah untuk kita lewati. Asal kita bisa melihat anak kita sehat, anak kita bahagia, anak kita aman. Caci kami, hina kami, asal anak kami aman, asal anak kami sehat, asal anak kami bisa makan, asal anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka kami rela untuk berjuang semaksimal kami memberikan lahir dan batin kami untuk anak-anak kami. Betul ya? Jadi kamu harus semangat. Ya, semangat. Kamu diberikan perjuangan dan jalan hidup yang mungkin berbeda dari perempuan lain. Mungkin sedikit lebih banyak tantangannya. Tapi mudah-mudahan ini jadi jalan kamu untuk menabung amal, menabung pahala nanti. Ya. Apalagi tadi dengar ceritanya, level cukup pun belum. Tapi tidak menunggu cukup dan berlebih untuk berbagi dengan banyak orang. Itu yang kamu luar biasa. Insya Allah Allah berikan dan mudahkan rizki yang berlimpah buat kamu, yang berkah buat kamu dan anak-anak. Semangat dan selalu kuat. Untuk perempuan-perempuan pejuang keluarga di kondisi apapun, salut untuk kalian semuanya. Tepuk tangan untuk anak. Diwakilkan oleh Nada dan juga Gianti, sama-sama berjuang untuk anak. Untuk malam hari ini, untuk apa kamu datang? Untuk orang tua dan anak-anakku yang di rumah sekarang lihat, pokoknya demi mereka apapun saya lakukan. Harus besar ya kamu bawa pulang. Uangnya untuk mereka. Iya. Dan selalu, sisanya untuk yang membutuhkan. Oke. Karena setiap rezeki pasti ada hak orang lain di dalamnya. Iya. Sudah siap berjuang? Insya Allah siap. Pilih dangdut mania atau dadakan? Tiga, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dadakan. Dadakan. Oke, berikan dulu tisunya. Gianti siap ya? Insya Allah.